Liputan Metro TV. Sementara itu, mantan Kepala Kamar Mesin kapal selam KRI Nanggala 402 buka suara soal kabar miring yang mengatakan jika KRI Nanggala 402 disebut sudah tua dan tidak siap beroperasi. Sebab sebelum menyelam, seluruh awak KRI Nanggala 402 biasanya melakukan tahapan latihan secara sempurna. Halo, selamat sore pemirsa. Banjir Jakarta tidak kunjung usai, terutama di musim penghujan, akan menjadi salah satu pembahasan Prime Time News hari ini. Bersama saya Afiani Malik, kita awal informasi ini dalam Prime Flash berikut ini. BMKG menyebut hujan deras selama 24 jam menjadi penyebab banjir di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan selain hujan deras, air kiriman dari Depok dan Bogor menjadi penyebab awetnya banjir Jakarta. Curah hujan yang tinggi serta meluapnya Kali Krukut menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta Selatan dilanda banjir hingga setinggi 1,5 meter. Puluhan mobil yang tidak sempat dievakuasi pemiliknya ikut terendam banjir. Dan pemirsa, bagaimana situasi terkini di titik-titik banjir di Jakarta? Kita terhubung dengan Nadine Utomo di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, dan Nisrina Kirana di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Kita akan ke rekan Nadine terlebih dahulu. Banjir lagi usai hujan deras semalaman, Pemprov DKI berkelit. Selain hujan deras, banjir yang mengepung ibu kota hari ini juga disebabkan kiriman air dari Bogor dan Depok. Benarkah hanya itu pemicu banjir yang terus berulang setiap tahun di Jakarta? Kita langsung tanyakan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ariza Patria. Bang Riza, selamat sore. Selamat sore. Baik, pemirsa, kita lanjutkan bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Target yang disampaikan 6 jam harus surut ternyata tidak terjadi. Bang Riza, apa alasannya? Apa ini berkaitan dengan proyek normalisasi atau naturalisasi yang tidak dilanjutkan? Terus usai jeda akan kami hadirkan selain BMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN juga sudah memprediksi potensi banjir besar di Jakarta. Bagaimana di wilayah sekitar Jakarta? Pemirsa, Tangerang dan Tangerang Selatan menjadi sasaran banjir akibat hujan deras yang melanda sejak Jumat kemarin. Bahkan ketinggian air di sejumlah tempat diperkirakan lebih dari 1 meter. Banjir yang menggenangi perumahan Ciledug Indah 2, Kelurahan Pendurenan, Kecamatan Karangtengah, Tangerang, Banten kini diperkirakan mencapai 2 meter. Upaya evakuasi warga hingga penyaluran logistik terus dilanjutkan hingga sore hari ini. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan Marcelina Tumundo langsung dari Tangerang, Banten. Marcelina, dan pemirsa, selain BMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN juga mengingatkan untuk waspada potensi banjir besar karena hujan ekstrim di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi sejak 19 hingga 20 Februari. Apa saja catatan LAPAN untuk cuaca ekstrim di Jabodetabek ini? Kita sudah terhubung dengan Kepala LAPAN, Thomas Jamaludin. Pak Thomas, selamat lagi. Kita ikuti kumandang azan maghrib berikut ini. Pemirsa, dan bagaimana situasi terkini banjir di wilayah Bekasi, Jawa Barat? Kita terhubung dengan Ardi Lase yang berada di Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ardi, bagaimana kondisi banjir dan juga proses evakuasi warga di sana, Ardi? Ya, selamat sore Afi dan juga pemirsa, kami kembali usai jeda akan kami hadirkan. Benarkah banjir? Pemirsa, Depok, Bekasi, Karawang merupakan wilayah Jawa Barat yang berdekatan dengan ibu kota DKI Jakarta. Hujan deras yang terjadi semalaman dan kemudian tanggul yang jebol menjadi penyebab banjir, terutama di wilayah Depok dan Bekasi. Pemirsa, seberapa besar dampak banjir atau kiriman air dari wilayah Jawa Barat hingga menyebabkan banjir di ibu kota Jakarta? Kita terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Dani Ramdhani. Pak Dani, pemirsa, kami kembali usai jeda akan kami hadirkan informasi di mana seorang kakek berusia 8. Pemirsa, seorang kakek di Payakumbuh, Sumatera Barat datang ke bank dengan membawa uang tabungannya yang selama ini disimpan di dalam karung. Uang tersebut berasal dari simpanannya bekerja sebagai pencuci piring dan kuli di pasar. Dan lalu bagaimana kisah pendiri Pasar Muamalah yang telah ditangkap dan menjadi tersangka karena menggunakan koin dinar? Polisi terus mendalami keterlibatan Zaim Saidi, tersangka pelanggaran penggunaan mata uang dalam gerakan dari Hizbut Tahrir Indonesia. Sementara kuasa hukum Ali Wardi meminta penangguhan penahanan atas kliennya.
Informasi tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Prime Time News. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Afiani Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Tetap jaga.